Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13. 1, 2, 3. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Di sini Paulus memberikan sebuah surat. Dia menyampaikan sebuah bersifat anjuran kepada muridnya untuk hidup di tengah-tengah dunia yang tidak ada kepastian. Dunia menawarkan segala sesuatu tapi tidak pasti. Dunia kadang menawarkan ketidakpastian, bahkan ketidaksetiaan. Pada masa itu Paulus melihat muridnya karena Timotius menghadapi sebuah kejadian dunia yang bergejolak, tantangan yang besar. Sebagai anak muda tentu mungkin ada kata menyerah, give up, dengan mampu. Berdirilah seorang guru namanya Paulus yang menjadi seorang gembala yang membimbing Timotius untuk tetap bertahan di tengah-tengah penderitaan. Makanya kalau di dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema perikop ini adalah panggilan untuk ikut menderita. Saya mau tanya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, seberapa banyak jemaat yang mau ikut menderita? Seberapa banyak jemaat yang mau ikut menderita dengan depan? Ada yang mau menderita? Ada. Nah, jadi orang Kristen itu gini, tak ada orang Kristen yang hidupnya enak-enak, dalam tanda kutip santai di tengah dunia yang penuh dengan masalah, di tengah dunia yang penuh dengan keadaan yang sulit, di tengah dunia yang menawarkan segala sesuatu yang tidak punya kepastian. Dibutuhkan di sana satu kepastian dari diri kita. Kita mau ikut menderita. Wah, ngapain menderita? Kok jadi orang Kristen begitu amat ya? Lebih bagus jangan jadi orang Kristen. Rubah aja lah. Jadi Kristen kok menderita? Apakah itu panggilan? Menderita dalam artian kita harus bisa meninggalkan segala kesenangan duniawi. Kita harus mampu menghadapi sebuah situasi, karena ketika kita di luar Tuhan berbeda ketika kita di dalam Tuhan. Ketika kita di dalam Tuhan tidak ada rambu-rambu, tidak ada tolak ukur, tidak ada patokan perbuatan yang kita lakukan. Mau joker balik terserah, tidak ada yang mengatur. Betul tidak? Mau hari ini ke gereja tidak gereja itu urusan dunia. Tapi ketika di dalam Tuhan ada sebuah aturan yang Tuhan berikan bagi kita, sama seperti Timotius, ketika dia menjadi seorang pelayan, dia dipanggil bukan saja untuk menjadi murid, bukan hanya menjadi murid yang abal-abal, tapi dia menjadi murid yang mau menderita. Kalau kita lihat dari satu ayat yang ke-13 tadi dia berkata begitu. Jika kita tidak setia, maka dia tetap setia. Jika kita tidak setia, dia yang tetap setia. Saya kasih contoh dulu. Ini sumber terang. Lampu ini, anggaplah benda ini kita, dan posisi ruangan ini ataupun di luar gelap. Lalu ketika benda ini kita ini dari luar yang gelap masuk ke tempat ini, kita ada tempat di bawah sumber sinar ini, sumber cahaya ini, maka kita mendapatkan cahaya. Tetapi ketika kita yang ada di bawah sumber cahaya ini,
keluar dari ruang ini, pergi keluar ke tempat yang masih gelap, maka kita tidak terang lagi. Nah, terkadang kita mengalami situasi. Nah, pertanyaannya begini, yang salah sumber terang apa kita? Yang salah siapa? Sumber terangnya apa kita? Kitanya yang salah, karena kita berusaha keluar daripada keluar dari hadirat Tuhan, keluar dari aturan Tuhan. Lalu berkata diri kecewa dengan Tuhan, masa begini? Tidak ada koreksi. Harusnya begini, begitu ngomong. Ada sebuah keadaan itu Bapak Ibu yang mungkin membuat Bapak Ibu kecewa. Jangan kecewa dulu, jangan buru-buru buat keputusan saya kecewa dengan Tuhan. Koreksi dulu. Yang salah siapa? Tuhan saja. Kata setia di dalam bahasa aslinya dia tulis pistos. Pistos artinya begini, dia bukan hanya setia saja, tetapi dia sepenuh hati, sepenuh jiwa menyerahkan dan tunduk pada aturan itu. Itu setia. Tunduk kepada pemimpin, tunduk kepada itu disebut setia. Lalu ada kata ketidaksetiaan atau disebut apistos. Artinya begini, dia punya tujuan yang berbeda. Kenapa dia tidak hidup di bawah aturan Tuhan seperti yang saya sampaikan di surat tadi? Ketika kita keluar dari hadirat Tuhan, ketika kita keluar dari sebuah anugerah yang Tuhan berikan, Tuhan tidak mau berurusi kita. Yang Tuhan berurusi adalah orang-orang yang ada di dalam anugerah, di luar Tuhan. Dia tidak lagi mengurusi. Tapi kalau kau datang, kata firman Tuhan, makanya berkata bagaimana kepada aku semua yang letih dan berbuat berat. Tuhan mengajak, mari. Bahasanya itu bukan perintah, tapi lembut sekali bahasanya itu memanggil. Mari semua, artinya begini, sadar diri kita bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kemudian dia berkata, yang tidak menyangkal diri. Nah ini di bahasa ini tidak menyangkal diri artinya begini, itu hakikatnya Allah. Hakikatnya Allah adalah kesetiaan. Dia tidak berubah. Lampu, hakikatnya sumber lampu ini, dia setia, dia tetap di situ, dia nggak berubah. Dia tetap memberikan warna, dia tetap memberikan cahaya. Kalau kita disitulah berubah, kesediaan kita berubah. Paulus juga menyampaikan ini bukan hanya kepada Timotius, tapi Paulus juga memberikan ini, meneguhkan saya dan saudara, meneguhkan jemaat yang ada di Gideon, meneguhkan jemaat yang ada di tempat ini untuk menjadi jemaat yang Nah pertanyaannya begitu, bagaimana untuk semua? Nah, saya kasih tema hari ini, ya, tema firman Tuhan untuk kita dari ayat ini, peraja dari ayat ini, panggilan untuk tetap setia. Katakan sama-sama satu ya, panggilan untuk tetap setia. Sekali lagi, saya ini kurang jelas, supaya Bapak Ibu ini saya mau ini Bapak Ibu terima ini dengan baik. Panggilan untuk tetap setia. 1, 2, 3. Panggilan untuk tetap setia. Dari ayat ini kita melihat Allah sendiri memberikan teladan kepada saya dan saudara. Dia memberi teladan kesetiaan. Ketika datang ke dunia, dia tunduk kepada otoritas. Dia datang ke dunia bukan sebagai Allah, tapi datang sebagai manusia. Dia tunduk pada otoritas itu sampai mati, tidak disalib. Itu bukti kesetiaan dia. Seharusnya dengan kebesarannya, dialah Allah yang besar, dialah Allah yang mulia, harusnya datang membawa kebesarannya. Tidak mungkin dia mau dipukul, mau diludahi, mau disiksa, dihina. Tetapi Allah dalam rupa anak Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia 100%, tetapi dia tetap Allah 100%. Tapi dia tunduk pada otoritas itu. Dia setia sampai mati. Amin. Bapak Ibu diajak ke ini. Jemaat diajak. Yuk setia sampai akhir.
akhir. Sama-sama katakan. Setia sampai akhir. Yesus memberikan keteladanan. Dia berikan teladan yang terbaik bagi saya dan saudara untuk bagaimana menjadi orang yang setia. Dia tidak menyangkal dirinya. Hakikatnya adalah kesetiaan. Jangan berubah. Nah, berangkat dari keteladanan Yesus. Tentu kita mau dong meniru. Amin. Kita mau meniru keteladanan Yesus. Memang nggak sempurna. Mana bisa jadi seperti Yesus, Pak? Betul ya, Pak Gembala ya? Nggak bisa jadi seperti Yesus. Diludahi, terima. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kalau orang nias, Sumatera itu, kau tampar pipi kanan, balas pakai. Dulu waktu masih sekolah ini, kecil-kecil badan ini, tapi albojo. Sebesar apapun badannya. Makanya Tuhan tangkap asa ini, si kecil ini, dia jadi yang berdua. Mungkin dulu kalau Tuhan tangkap, bisa jadi preman. Tuhan tangkap saya, cita-cita saya bukan membantu Bapak Ibu. Cita-cita saya adalah menjadi seorang orang yang berhasil di bidang pendidikan. Saya jurusan IPA, saya paling suka fisika kimia. Di masa-masa saya sekolah, dan boleh dibilang nilainya lah nggak jelek-jelek amat lah, cukuplah untuk makan nilai-nilai. Tetapi Tuhan tangkap dengan cara yang berbeda. Saya datang ke Jakarta itu namanya kecelakaan bahasanya. Datang ke Jakarta nggak tahu kemana, hanya ikut teman-teman. Ujung-ujungnya saya dibawa ke dalam sebuah kampus STT. Jadi saya pakai istilah begini, ya sudah, nggak mungkin kembali ke dia, habis duit. Lalu saya pakai istilah begini, the power of kepepet. Nanti ya, power of kepepet ya. Apa kepepet itu berpihak terang? Sudahlah, yang penting kuliah, nggak malu-malu amat. Jadi kuliah di Jakarta, apa yang terjadi? Ternyata di dalam power of kepepet itu, yang pakai hari ini sampai 21 tahun sampai detik ini, Tuhan pelihara menjaga. Wah, luar biasa. Sudah bagi Tuhan dulu dong. Saya juga saya percaya bahwa mungkin juga sudah banyak peristiwa yang Bapak Ibu alami. Tuhan panggil Bapak Ibu di tengah-tengah keberadaan yang luar biasa, kehidupan yang bebas. Tuhan panggil dari sana untuk menjadi murid-murid. Kalau Tuhan tidak memanggil kita, maka hati-hati. Bilang nanti kalau ada tetangga, keluarga, bilang, saya tidak menakutkan, bilang, saya tidak menakutkan kamu, tapi hati-hati kalau Tuhan tidak panggil kamu, berarti kamu sudah dekat di pintu. Kamu sudah dekat di pintu. Ada tahu? Kamu sudah dekat di pintu neraka. Doain. Hanya di dunia ini ada berapa jalan orang? Bapak Ibu tahu lagunya? Di dunia ini ada dua jalan, lebar dan sepi. Mana Bapak Ibu? Pilih mana? Benar? Coba tepuk kiri kanan kaki. Benar nggak pilih yang sepi? Ngucapinnya mudah. Tapi tidak semudah menggoreng nasi, bikin nasi goreng. Untuk mengatakan memilih cara yang seperti, tidak semudah itu membuat sambal balado. Tidak semudah Bapak Ibu membuat bubur. Ada proses yang luar biasa. Saya masuk kuliah, prosesnya luar biasa Bapak Ibu. Berantem sama orang. Mahasiswa teologi. Berantem. Ternyata pembentukan yang kesini. Banyak orang Kristen ketika dipanggil Tuhan, ketika masuk dalam gereja, tidak sesuai dengan ekspektasi. Akhirnya apa? Oh, keluar dari gereja. Tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Ya pikir ketika jadi orang Kristen semua itu malaikat semua dalam gereja. Dengar Bapak Ibu, ketika kita sudah dipilih jadi orang Kristen, jadi anak murid Tuhan, pastikan di sekeliling
bukan malaikat semua. Tapi itu Tuhan izinkan ada sekeliling kamu untuk membentuk tuh. Akhirnya ketika kita tahu ini, maka tidak ada kecewaan. Saya yakin dan percaya, katakan lebih dalam hidupmu, wah saya tetap setia, saya tetap mengasihi Tuhan. Apapun kejadiannya, apapun keadaannya, hatiku tetap, hatiku percaya. Kalau malaikat dengar lagu ini, dia bilang di atas surga, dari atas surga, loh, nggak semudah. Sudah jadi hamba Tuhan 21 tahun, sampai hari mungkin Ayo sudah puluhan tahun banyak daripada saya. Saya lebih tua pasti lah. Lebih senior kan tua pak. Apa masih muda? Lebih senior daripada saya. Tapi kata hatiku percaya itu, air mata mengalir. Saat aku melihat jalan. Waktu saya datang ke daerah Kalimantan Barat itu nggak bawa apa. Dulu di Jakarta saya dosen. Saya seorang dosen, saya seorang manajer di satu perusahaan. Saya cuma gembala, saya melayani. Jadi apapun yang terjadi, ya udah biasa. Tapi begitu nyampe di sebuah kota sebeban, ngomong hatiku percaya itu, air mata mengalir. Saya melihat anak dan istri saya. Waktu jalan, 3 hari puasa. Pertama datang 3 hari puasa. Hanya membuat supaya anak dan istri saya tidak berbalik. Hati-hati. Hari pertama, kedua mereka bilang gini, Pak, balik. Dia paksa cari pinjam motor pergi ke Sosok untuk ambil duit dan beli tiket. Pulang ke Jakarta. Yang di sana kan sunyi, sepi, gelap. Jam berapa itu? Jam 7 itu kalau udah nyalain lampu apa namanya itu tenaga surya, pas lagi makan mati lampunya, redup. Dan di situ saya melihat bergejolak nyanyi, saya masuk ke gereja nyanyi, hatiku tapi saya cengeng, air mata keluar. Tidak semudah mengembalikan telapak tangan untuk ngomong setia, tidak semudah mengembalikan telapak tangan karena hati percaya Tuhan apa yang terjadi. Tetapi waktulah yang menguji. Amin. Bilang kiri kanan, waktulah yang menguji. Ya uji saya dan saudara. Seberapa jauh jalan Bapak Ibu yang lalu menyerah di tengah perjalanan. Bukan seberapa lama jadi orang Kristen. Amen. Ada yang sudah jadi orang Kristen sudah 50 tahun di sini. Sejak lahir ya. Ada yang jadi Kristen sejak lahir kan? Tapi saya tidak percaya dia orang Kristen sesungguhnya. Kata Kristen disebut sebagai pengikut Kristus. Itu pertama kali disebut di Antioquia. Engkaulah Kristen, artinya engkaulah pengikut Kristus. Mengikut Kristus itulah sebuah keputusan yang luar biasa. I have decided to follow Jesus. Kita nyanyi Pak? Bisa. Mengikut Yesus saja. Boleh ya? Boleh. Kita nyanyi ya. Kalau saya di gereja begini-begini, kami izin, tapi aja nyanyi. Lain lagi begini. Ya. Kita nyanyikan begini, mengikuti keputusan. Ya. Mengikut Yesus keputusan.
Katakan bilang kiri kanan itu salib. 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 Bilang kira itu salib. Aduh, uang sekolah belum dibayar. Bagaimana berkat Yesus begini? Sakit penyakit datang terus. Bagaimana seperti Yesus? Itu salibmu. Yang berkata setiap orang yang mengikut aku, dia harus mengikut salib. Nyangkalkan ini. Baru-baru. Jangan pernah kita buat keputusan, I have decided to follow Jesus. Saya mau ikut Yesus. Tetapi kita tidak bisa menyangkal diri. Kita tidak bisa mengikut salib kita. Apa salib Bapak Ibu saya dan Saudara? Keadaan hari-hari kita itu salib. Orang di sekelilingmu itu salib. Anak bisa jadi salibmu. Istrimu bisa jadi salibmu. Suamimu bisa jadi salibmu. Usahamu bisa jadi salibmu. Ketika muncul suatu keadaan harus merubah dan setia di situ mengikut saja, maka lagu ini cocok. Yesus keputusan mengikut Yesus keputusanku mengikut Yesus keputusanku. Sekalipun di rumah, di dapur sambil masak, air mata mengalir. Karena bisa bagaimana ibu-ibu ini membagi, mensiasati berkat dan saudara. Mengalir dari mana? Kita katakan, misalnya goreng, sambalnya goreng, telurnya masak, mengikut. Sekalipun air mata kadang jadi ikut sayur kuas saya. Itu salib. Dan saya alami demikian. Saya menjadi hamba Tuhan 21 tahun dan setiap saya nyanyikan pujian ini. Karena kalau saya bersihkan sampai gereja, nyanyi tapi air mata kadang anak saya datang ini. Papa cengeng ya. Dan ketika kita keluar air mata, itu artinya tanda menyerah. Amin. Serahkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana saya dan saudara untuk tetap setia ketika kita dipanggil oleh Allah? Yang pertama yang kita lakukan, pelihara iman. Sama-sama katakan pelihara iman. Pelihara iman. Iman tanpa perbuatan atau firman Tuhan mati. Ibrani pasal 11 ayat 1 dia berkata apa? Dan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan di hadapan Allah. Amin. Kalau nggak punya iman, bahaya. Coba dari mana iman itu? Iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Bapak Ibu bertumbuh. Iman saya dan saudara bertumbuh bukan karena kita makan nasi goreng. Iman saya dan saudara bertumbuh bukan karena kita banyak sawit. Iman kita bertumbuh bukan karena kita punya hasil yang banyak. Iman kita bertumbuh bukan karena punya teman, kita punya backingan. Tidak. Iman bertumbuh ketika kita menikmati firman Tuhan hari ke hari, kata firman Tuhan. Amin. Amin. Iman saya dan saudara bisa bertumbuh ketika Bapak Ibu mendengar beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ibrani 11 saya tidak kata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan dari sesuatu yang kita tidak lihat. Itu iman. Ketika keadaan Bapak Ibu dalam keadaan susah dan sakit dan sebagainya, katakan dengan ini, aku sembuh. Katakan amin. Katakan keadaan ekonomi, bahwa ekonomimu akan bangkit. Katakan amin. Pekerjaan usahamu akan maju. Jangan perkatakan kata-kata yang tidak baik. Jangan perkatakan keadaan tidak baik, tapi katakan firman Tuhan. Ketika dalam kondisi seperti itu, pelihara iman. Jaga perkataan. Kadang perkataan kita itu membuat kita jauh dari Tuhan. Pak Pendeta berapa jam saya kok? 5 jam. Jaga iman, pelihara iman, ibadah itu penting. Sebenarnya tadi saya sudah siapkan PowerPoint, tapi saya bilang begini, karena baru pertama datang, takutnya Bapak Ibu fokus ke sana. Jadi fokus ke saya. Ada satu gambar yang saya taruh begini, sebuah bara api. Ya itu sudah siap sebenarnya. Bara api yang habis dibakar,
lalu barangnya sangat membara, merah, berapi-api. Tetapi ketika satu dari bara api dikeluarkan dari kumpulan bara api, taruh di sana, bukan di tempat bara api yang berkumpul, maka bara api yang dikeluarkan itu tidak akan hidup lagi, tapi mati. Ibadah adalah satu-satunya cara bagaimana membakar semangat iman Bapak Ibu. Jangan menjauhkan diri dari perkumpulan-perkumpulan ibadah. Ingat waktu ibadah kepada Tuhan, doa pribadi Bapak Ibu, renungan pribadi dengan Tuhan. Ini yang menimbulkan iman saya dan saudara, sehingga bertahan dalam situasi apapun, maka kau menjadi orang yang setia. Dan tidak mudah belajar dari Pak Gembala dan Ibu Gembala bagaimana kesetiaan mereka, iman mereka diuji. Saya diuji, iman saya diuji di tengah-tengah. Dalam 5 tahun, masuk 5 tahun ini diuji imannya. Kalau dulu di Jakarta, sumbernya banyak Bapak Ibu. Sebagai dosen ada sumber, sebagai manajer di perusahaan ada sumber, udah di gereja apa lagi. Tapi begitu sampai di sini, sumbernya banyak. Sumbernya di mana? Ketika saya ikut orang manen, ada sumber. Jangan bilang kecil begini, tapi saya udah bisa manen. Bukan hanya pegang dodos, ini agrek. Siapa yang punya sawit, suruh saya kan agrek sesi. Pertama saya kerja, semua tangan saya terkelupas Bapak Ibu. Duri semua. Tapi saya berkata begini, iman diuji oleh keadaan. Apakah kita mau melakukan bagian kita? Jadi pelihara iman Bapak Ibu, jaga iman saya dan saudara, sehingga kita disebut sebagai tetap orang yang setia, mengikuti keteladanan Yesus. Jangan berubah setia. Yang kedua, 1 Korintus pasal 4 ayat 4. Saya bacakan kepada kita semua. 1 Korintus 4 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Yang kedua, bagaimana saya dan saudara mengikuti keteladanan Yesus dalam hal kesetiaan, untuk menjadi orang yang setia di tengah-tengah situasi. Jadilah jemaat yang setia dalam panggilannya. Engkau bisa dipercaya. Katakan sama-sama, dipercaya. Dipercaya. Suami istri masih bisa saling percaya kan? Suami istri masih saling percaya? Saya kalau ngajar jemaah saya bilang begini di sana sebelum. Duit istri itu duit suami, duit suami adalah duit istri juga. Jangan bilang begini istri, duit suami, duit istri, duit istri. Tidak ada kata saling percaya. Suami istri harus saling percaya, itu dia setia. Katakan amin. Yang dekat dengan istrinya bilang begini, saya tetap setia. Belajar setia. Istri juga bilang ke suami, saya tetap setia kebawaannya. Jangan skincare terus belinya. Ini kesetiaan. Belajar untuk setia itu artinya bagaimana kita tunduk dalam panggilan kita. Sekarang panggilan saya, kalau saya dengan Pak Pendeta ini panggilan kami menjadi hamba Tuhan, menggembalakan domba-domba. Panggilan Bapak Ibu apa? Menjadi orang Kristen yang setia. Kristen yang berkualitas, sama-sama katakan Kristen berkualitas. Kristen berkualitas. Saya pegang ini, semua ini praktekkan, ditepuk pundak temannya, pegang dan pegang ini. Kamu Kristen yang berkualitas. Katakan kamu Kristen yang berkualitas. Amin. Kalau suami istri bilang begini sama istrinya, kau istri yang berkualitas. Iya. Kapan lagi? Ingat, sering-seringlah memuji pasanganmu, maka kesetiaan kamu akan diuji terus, akan bertahan sampai akhir. Kata firman Tuhan, yang dibutuhkan di sana adalah engkau akhirnya dapat dipercayai. Hal-hal apa berkat-berkat Tuhan dipercayai kepada kamu, kepada Bapak Ibu saat ini. Mari belajar untuk setia mengelola berkat itu. Jemaat saya kalau mau berpuluhan, ayo. Begitu mau berpuluhan dan selipan, semua begini mati kepalanya.
Toh perpuluhan, capek, keringat, rasa keringat seperti asin, lalu tiba-tiba hasilnya kasih sepersepuluh untuk Tuhan. Maliaki pasal 3 ayat 10 jelas dan kata sana. Bukan hanya 10-nya, orang 10 itu sering baca ayat 10. Dari ayat 6 sampai 10 dia kata begini, engkau telah terkutuk karena engkau telah menipu. Lalu orang tanya, saya menipu Tuhan kayak gimana? Tentang perbuatan. Firman Tuhan ya dan amin, amin. Firman Tuhan tidak kiri kanan, firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan ya dan Firman Tuhan tidak berubah, amin. Satu titik satu yang kamu tidak boleh berubah firman Tuhan. Jangan bilang tidak berlaku, itu kan zaman perjanjian lama. Woi, perjanjian lama dan baru. Itulah firman Tuhan adanya. Full firman Tuhan. Bukan hanya ada. Firman Tuhan adanya berubah. Ketika kita setia, Bapak Ibu, ketika dipercayakan berkat harta hari ini 1.000 rupiah, engkau setia olahnya kata amin. Besok akan Tuhan percayakan 2.000. Besok akan Tuhan percayakan lebih daripada itu. Dibutuhkan engkau dapat dipercaya dalam hal 1.000 rupiah. Kamu namun bahaya. Saya bilang sama saya pernah tanya konseling, saya bikin konseling keluarga. Saya tanya, kalau dapat gaji, duluan apa yang kalian kerjakan? Kami pergi ke sosok om, ngapain? Kami makan bakso. Karena di Sebobay nggak ada bakso. Setelah itu apa? Kami bayar paket pesan online. Apalagi bayar hutang di CU. Apalagi ya kalau ada sisa kami pakai untuk persembahan. Ini sebuah masalah besar. Harusnya hierarkinya seperti yang Tuhan firman dalam Maliaki, bawalah dulu persembahan ke rumah benar Tuhan. Serahkan dulu, syukurkan dulu hidup itu karena Tuhan yang memberi, maka punya Dia yang sebenarnya. Amin. Saya pernah begini. Saya di jemaat saya terus memberikan contoh itu. Kalau hidup kami, aduh luar biasa. Gaji kami bukan gaji kami di Semarang itu 30 hari dalam 1 bulan. Tapi hidup dari berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kesehatan Tuhan berikan. Tapi kita terus berikan contoh bagi mereka bagaimana harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Itu iman. Saya berharap Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya percaya jemaat sudah laksanakan Bapak Pendeta, Pak Gembala. Mereka di sini jemaat-jemaat yang setia, amin ya. Jemaat yang bisa dipercaya. Tuhan percayakan berkat hari ini, maka besok akan Tuhan tambahkan berkat yang luar biasa. Tapi bukan turun dari langit. Wah, nanti kita Pak Pendeta asal begini. Ketika Tuhan kita percaya hari ini 1 juta, maka besok tiba-tiba Tuhan turun bersatu karung. No. Maksudnya apa? Maksud firman Tuhan. Ketika kita dipercayakan berkat, kita bisa dipercaya dan bisa membagikan, kita mengutamakan yang mana. Maka Tuhan akan berkata, oh hai hamba yang setia, aku akan memberikan kepercayaan seperti talenta, 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Ya. Kepada yang lebih banyak kata firman Tuhan, ambil yang 1 itu, berikan kepada yang lebih banyak. Artinya apa? Tuhan berikan talenta berkat khusus bagi orang yang setia, bukan bagi mereka yang seperti pemegang talenta 1. Kenapa Tuhan menuai tempat yang tidak mana? Ngapa gereja menuai di tempat yang tidak mana? Itu tidak bisa, dan ini tidak boleh dikategorikan sebagai ilmu manajemen kemakmuran. Tapi firman itu menjelaskan belajar setia dalam perkara kecil sehingga perkara besar percaya. Itu hal yang kedua. Kalau ada yang kita lakukan. Yang ketiga, setia kepada pemimpin. Timotius dalam hal ini dia mau setia kepada sang gurunya. Paulus dia ambil sebagai guru atau gembala, pemimpinnya, leadernya, dia taat dan tunduk. Siap, saya laksanakan. Apapun keadaan di sana saya siap mulai hari ini. Wow. Ketundukan dia kepada Tuhan menunjukkan kedewasaannya. Jemaat Tuhan di tempat ini saya percaya, Bapak Ibu setia,
kepada pemimpin, katakan amin. Pemimpin Bapak Ibu di sini siapa? Yang pertama hierarkinya Tuhan. Dia sang kepala gereja. Tapi Tuhan tidak bisa datang dan mengembalakan kita secara fisik. Tetapi jemaat Tuhan, dia mempercayakan seorang pemimpin yang bisa mengarahkan membimbing sama seperti gembala domba. Demikianlah gembala dalam gereja. Diutus Tuhan, dipakai Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin, leader yang bisa menuntun domba-domba. Hati-hati domba, ada dua jenis dalam Alkitab, ada domba dan kambing. Betul ya? Kata firman Tuhan akan dipisahkan nanti mana kambing, mana domba. Saya nggak pernah mengembalakan domba, tapi saya pernah mengembalakan kambing. Dulu waktu masih SD, saya gembalakan kambing buat 3 ekor. Saya bawa pulang ke rumah, kaki saya semua badan saya sakit. Kenapa? Ditanam dari belakang. Jadi domba, saya melihat di Jawa, saya pernah main di Jawa, domba itu gemalanya berdiri di depan. Lalu semua domba di belakang ngapain? Ngikut. Domba harusnya ngikutin arahan seorang gembala. Amin. Amin ya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya melihat dari muka Bapak Ibu, dari raut wajah Bapak Ibu adalah jenis-jenis jemaat yang seperti domba. Amin. Tepuk tangan dulu. Domba yang bertahan, domba yang tidak memberontak. Ada kalanya memang Pak Gembala, ada domba yang memberontak karena kesakitan juga. Sakit dia omongin, tersinggung dia omongin, firman Tuhan lagi. Itu Pak Gembala ngomongin saya di atas mimbar itu. Hati-hati, bukan gembala yang salah, bukan gembala yang lagi sakit, tetapi domba yang lagi sakit. Dia tidak mau berubah karena dengan firman Tuhan teguh dia. Ngapa gembala hari ini ngomongin itu? Dia tahu saya punya masalah dengan ini, dia singgung saya. Besok minggu memulai ibadah lagi. Banyak itu jemaat yang pernah saya layani di Jakarta di sini nggak? Amin. Kesetiaan dibutuhkan bagi domba-domba yang utama. Saya belajar dari domba. Dombanya itu dan nggak punya tanduk. Kalau kambing kan ada tanduknya ya. Betul ya? Sama perintah firman Tuhan kepada suami istri, dia berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Coba Bapak Ibu, saya pernah bilang sama jemaat saya, siapa di sini istri-istri yang suka nanduk suami, berarti bukan domba. Kalau istri-istri yang suka nanduk suami, berarti dipastikan kepalanya punya tangan. Istri-istri belajar kikis tanduknya, jangan tanduk suamimu. Sejelek-jeleknya suamimu, separah-parahnya suamimu, dia suamimu. Katakan suami, amin. Dipuja dulu suami. Tetapi yang kedua dia berkata, hai suami, kasihilah istrimu. Dibuktikan kesetiaanmu. Bukan hanya kasih tidur tiap hari. Mohon maaf kalau saya ngomongnya. Jemaat yang sebentar, saya sering tunggu. Saya bilang, kau kerja pagi siang sore pulang habis gaji sore malam habis, istri makan apa? Demi kesenangan. Ini juga bukan suami yang mengasihi istri, ini suami yang menyengsarakan istri. Tapi kadang juga istri itu bisa naruh suami gara-gara ini. Nah, dengan suami tadi kan saya banggakan suami itu tinggiin dulu kan, fanti. Kita harus bertanggung jawab. Kesetiaan kita diuji di sana. Kita dipercayakan keluarga, maka pimpinlah keluargamu. Amin. Kita dipercayakan anak, pimpinlah bina dan arahkan anak kepada Tuhan. Ini yang dibutuhkan. Setialah kita pemimpin. Amin. Di rumah siapa pemimpin Bapak Ibu? Kepala keluarga siapa? Suami. Ya. Memang kadang kala istri kadang ambil alih tugas suami.
Bukan berarti suami jadi hilang hierarkinya, hilang harkat martabatnya sebagai suami. Tidak. Kadang memang istri harus mengambil alih situasi itu. Karena mungkin suami dalam keadaan berbagai macam persoalan, sakit kaki, atau mungkin bermacam-macam. Atau juga istri lebih bagus pekerjaannya dibanding dibanding suami. Istri pegawai negeri, istri pengusaha, istri seorang wira swasta, suami. Jadi bukan berarti rumah tangga berubah kepemimpinan. Amen. Istri tetap hierarkinya istri, suami tetap hierarkinya seperti suami kepala. Pemimpin tunduk dan setia kepada pemimpin. Pemimpin kita di Indonesia, kita setia kepada pemerintah. Kita taat kepada pemerintah. Ini kata setia itu tidak mudah. Arti kata setia tadi yang pistos itu artinya apa? Menyerahkan, tunduk sepenuhnya. Tidak ada kata tidak. Sama seperti kemana nih? Ada di sini yang keluarganya TNI atau aparat ada. Oh, TNI yang pernah saya lihat ketika seorang komandan lakukan siap dan kamu salah siap salah dan nggak ada kata tapi kalau ibu kan sering begitu kan, iya aku salah tapi karena papi tuh. Dalam Tuhan tidak ada kata tapi, hanya yang dibutuhkan aku salah, maaf. Amin. Ketika kita ngomong aku salah, aku minta maaf, tidak berubah wajahnya dari cantik jadi jelek, tidak berubah posisi tubuh dari gagah menjadi loyo. Justru ketika kita belajar meminta maaf, belajar untuk menyatakan kesalahan, menyatakan untuk sadar diri, disitulah tambah gagah perkasaan kita sebagai laki-laki. Amin. Dan disitulah tambah bijaknya seorang wanita ketika melakukan hal demikian. Tapi wanita yang jarang minta maaf, jarang kesalahan, bukan wanita bijak. Kita orang betel, orang kalau di Jakarta itu ada disebut sebagai wanita bijak. Betul? Kalau laki-laki disebut sebagai pria sejati. Belajar menjadi orang yang mau tunduk kepada pemimpin. Hindari percekcokan, hindari perlawanan, hindari hal-hal seperti yang dikatakan tadi, suka melakukan berontak. Saya katakan ini ya karena pengalaman saya pelayanan 21 saya pelayanan, 21 tahun saya pelayanan. Saya menemukan jemaat yang luar biasa bandel. Ya, saya sebut dia sebagai jemaat tomat, Kristen tomat, bukan untuk sambal. Kristen tomat itu jemaat Kristen yang hari ini tobat, besok tomat. Hari ini tobat demi mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan di gereja. Setelah dapat, besok tobat dia menjadi orang yang biadab. Tapi saya pastikan jemaat GBI Hor tidak demikian, kata amin. Jemaat GBI Hor adalah jemaat yang setia, Pak. Amin. Orang-orang yang tunduk, orang yang taat. Yang terakhir, kalau terakhir itu urusan kita ya, nggak nyampe 5 jam. Yang terakhir, bagaimana kita belajar dari keteladanan Yesus, yaitu kita belajar memiliki rasa setia, kerelaan hati, artinya berkorban, rela hati. Namanya waktu kita kalau melayani, saya bersyukur tim pelayan dari gaji, betul Pak ya, Pak Gembala ya. Saya punya tim pelayan di sana itu anak muda semua. Orang tua sudah mulai enggak om, berdiri di depan ini udah begini kakinya. Tahu. Jadi anak muda dilatih bagaimana mereka setia. Jadi kerelaan, rela korbankan waktu Bapak Ibu ketika ibadah berapa jam? 2 jam lah ya sekali, betul ya? Kalau di kami sebulan 2 jam paling lama. Sisanya pulang, punya silakan hobi kerja di mana terserah, buka warung terserah. Tapi waktu ibadah serahkan diri kepada Tuhan. Itu namanya kerelaan. Korbankan waktumu, amin.
harusnya pagi-pagi ini Pak Pendeta lumayan nggak laku ya. Kalau buka warung, lumayan Pak Pendeta kalau saya pergi OD ngerumput, kalau orang kampung berumput mereka. Lumayan Pak Pendeta ikut hari ini, kalau ikut mereka kerja di ladang bayar 150.000 Pak Pendeta. Amin, dari mana 150.000 Pak Pendeta? Zaman sekarang duit 200.000 nggak diambil. Bohong katanya. Tapi di sini dibuktikan ketika kamu relakan hatimu, berkorban waktumu. Amin. Tenagamu. Ini mendekat Natal ini kan? Biasanya mulai bulan November itu sudah mulai banyak persiapan panitia berlala, ya kan? Kadang tenaga kita itu tapi saya percaya jemaat yang sudah jemaat yang sudah dewasa, dia tidak perhitungkan tenaganya, katakan amin. Dia kiri kanan, jangan perhitungkan tenaga bro. Jangan. Allah menghitung segala apa yang Bapak Ibu kerjakan. Dia tidak akan dihargai. Sekecil apapun peran kita sebagai jemaat, Tuhan catat. Oh, ini orang, ini Bapak, ini penerima tamu. Wah, pagi-pagi sudah datang. Bukan duluan datang jemaat, baru datang penerima tamu. Saya pernah marah jemaat pengurus saya. Saya baru datang di gereja, sudah ada 2-3 orang datang di gereja, dia belum datang. Lalu saya ambil alih, saya berdiri di depan pintu untuk menerima tamu. Setelah itu dia datang. Om, kan saya salam dia, silakan duduk masuk datang. Kamu sekarang jemaat, saya masuk. Kamu bukan bertugas lagi, saya menerima tamu. Pulang daripada saya paham. Kamu tahu tugas kamu sekarang? Saya menerima tamu. Hargai itu adalah kesempatan itu kehormatan besar ketika kita diberi tugas. Amin. Tugas apapun yang Bapak yang diberikan kepada Bapak Ibu, relakan tenaga dan waktu. Amin. Oh, ada yang lebih daripada itu? Pikiran lah. Ketika kita diminta pendapat, enggak lah, saya ikut aja Pak Pendeta, apa aja. Tapi di belakang ngomong. Di sini kan? Amin. Kalau di jemaat saya apa? Ditanya pendapat, bagaimana ini begini itu? Pas om, saya ingin aja. Setelah dilaksanakan, ngomong di belakang. Nah, saya termasuk gembala yang barbar. Saya termasuk gembala yang barbar, bukan hanya di sini. Ketika saya di Jakarta, saya termasuk dalam batu yang barbar. Kalau udah bisa tegur. Lebih baik teguran nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ada yang lebih berat lagi. Ini berat tentang pengorbanan. Dana. Amin. Sedikit ngomong amin Pak. Dana. Berkatmu. Engkau harus rela berkorban, menyisihkan untuk pelayanan Tuhan. Gak usah dibilang. Saya punya jemaat puji Tuhan. Sekalipun baru belajar 1-2 orang, baru belajar 1-2 orang. Beda dengan jemaat di kota. Dibanding dengan kota sebenarnya khusus itu. Jadi aku diajarkan dengan baru 1-2 orang baru belajar bagaimana dia berkorban. Dia begitu. Tapi saya mau ajak kepada baru jemaat. Kembali begitu. Ketika kita tidak berhitung dengan Tuhan, maka Tuhan pun tidak akan pernah berhitung-hitung kepada kita. Itu hukumnya jelas. Kita percaya dengan firman Tuhan. Apa yang kamu tahu, itu yang akan kamu tuai. Orang yang menabur dan mencucurkan air mata, kata firman Tuhan, dia akan menuai dengan bersorak-sorak. Ketika kita memberi, tapi sakit apa seperti seorang janda, sisa 2%. Waduh, kalau serahkan ini habislah saya. Tidak punya apa-apa. Tapi ketika diserahkan sama Tuhan, kata firman Tuhan, bahasa asli sana, si janda miskin bersuka cita dan dia merasakan berkata luar biasa dibanding seorang kaya. Baik-baik kasih. Berkorban ini bukan hanya satu sisi, dari segala sisi, baik waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, bahkan apa yang kita miliki ikut berkorban, maka dipastikan saya bagaimana janji firman dan berkata, hailah hamba yang setia, marilah kepada terima mahkota kehidupan. Mari kita bersama-sama.
Kita naikkan pujian tadi, kasih setiamu yang kurasa. Berdasarkan apa yang sudah diberikan, apa yang sudah dikerjakan Tuhan Ibu. Masihkah kita sudah belajar, atau kita belum melakukan kesetiaan, atau kita masih bergumul dalam hal seperti ini? Hari ini Allah memanggil. Katakan kepada Tuhan, siapa aku ini Tuhan? Kau jadikan aku biji mata, maka sekecil itu aku yang Tuhan. Tapi Kau menjaga. Dia tidak membiarkan. Terima kasih.